Saudara Presiden Donald Trump lagi-lagi mengeluarkan pernyataan akan menghentikan perang dengan Iran dalam 2 atau 3 minggu ke depan. Namun, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth ini justru memberikan sinyal akan ada serangan baru dalam 1-2 hari ke depan. Lantas apa sebenarnya taktik yang sedang dimainkan Amerika Serikat? Saat ini kita bersama pengamat Timur Tengah, Hasibullah Satrawi. Pak Hasibullah, selamat pagi. Selamat pagi Mas Yan. Pak Salam Hasibullah, sehat. kabar baik tentunya. Pak Hasibullah, kalau kita melihat perkembangan yang saat ini terjadi baik dari sisi Iran maupun Amerika Serikat dan juga Israel Israel dan Amerika Serikat yang selalu mengeluarkan pernyataan terkait dengan perang, ingin mundur tetapi juga mengirimkan pasukan mereka, mengirimkan rudal mereka. Di sisi lain juga ada informasi terkait juga Iran yang masih diserang oleh Amerika Serikat dan juga Israel. Menurut Anda, informasi terbaru ataupun kondisi yang terjadi saat ini bisa menggambarkan apa? Apakah sudah sama-sama kewalahan atau justru eskalasinya semakin meningkat? Ya, terima kasih Mas Yan. Kita membahas tentang perang ini pada kurang lebih jam 9.40 waktu Indonesia Barat. Nah, itu artinya kalau dalam hitungan saya kurang lebih di jam 18.12 menit atau hari ke-34 semenjak perang ini dilakukan, dimulai pada tanggal 28 Februari kemarin. Nah, kalau kita ikutin perkembangan terbarunya, memang perkembangan terbarunya adalah pidato yang disampaikan oleh Presiden Trump kurang lebih 1,5 jam lalu, pasnya jam 8 waktu Indonesia Barat atau jam 4 pagi waktu Timur Tengah atau jam 9 malam waktu Amerika. Di mana publik dunia, publik Amerika memang menantikan apa yang mau disampaikan oleh Donald Trump ini, mengingat yang pertama perkembangan-perkembangan dalam beberapa hari terakhir, dalam beberapa jam terakhir yang disampaikan oleh Trump maupun pejabat tinggi Amerika yang sifatnya inkonsisten atau bahkan berubah-berubah dari satu keadaan dan keadaan yang lain. Misalkan sebelumnya sebagaimana tadi diberitakan di pengantar bahwa Trump tiba-tiba menyampaikan mungkin kemungkinan bisa mengakhiri perang ini walaupun Selat Hormuz masih tertutup. Tapi beberapa menit kemudian ada pernyataan selanjutnya bahwa Trump bisa mengambil keputusan untuk menghentikan perang ini, terutama setelah Selat Hormuz terbuka. Jadi memang ada perkembangan-perkembangan yang tidak selalu tidak selalu stabil, tidak selalu konsisten dari pernyataan-pernyataan Amerika. Dan justru itulah menurut saya yang kemudian membuat masyarakat dunia menunggu apa yang secara resmi disampaikan oleh Trump di dalam menit 811 atau jam 811 dalam catatan saya, atau jam 8 pagi yang kurang lebih 20 menit berlangsung. Nah, kalau kita cermati substansi yang disampaikan oleh Presiden Trump dalam pidato terakhirnya, maka saya melihatnya paling tidak berbeda dengan pidato yang disampaikan pada tanggal 24 kemarin, yang bertepatan dengan kurang lebih 884 jam. Di mana letak perbedaannya, kalau pidato yang 884 jam kemarin, dia sifatnya lebih kepada, kalau menggunakan istilah yang digunakan oleh Muhammad Bakir Galibab yang sempat dimention sebagai salah satu pemimpin cukup rasional bagi Trump di Iran, justru Galibab menyebut pidato Trump saat itu sebagai upaya untuk menahan harga-harga minyak di pasar sehingga tidak terus melonjak, dan itu penting karena kalau harga minyak terus meningkat, maka Trump akan semakin mendapatkan tekanan baik oleh publik internasional, dari mitra-mitranya, dari sekutunya, termasuk di Timur Tengah, atau terutama dari rakyatnya sendiri. Nah, yang pagi hari ini disampaikan, terus terang saya mengikuti, itu lebih kayak semacam kampanye awal. Jadi ini pidato disampaikan khusus kepada publik Amerika, ingin memberikan kenapa perang ini dilakukan, kemudian justifikasinya apa, lalu kemudian pencapaiannya seperti apa, dan apa keistimewaan dari perang ini, termasuk dibandingkan dengan katakanlah kebijakan terkait dengan ancaman Iran yang diambil oleh pemimpin-pemimpin Amerika terdahulu. Dan itu menjadi salah satu retorika yang selama ini juga diambil oleh Trump, bahwa dia memberikan pembeda
kebijakannya dibanding terutama Obama dan Joe Biden yang selalu dimention sebagai pemimpin yang tidak baik bagi Amerika dan membuat Amerika dan juga Israel berada dalam ancaman yang lebih nyata, terutama dari musuh yang bernama Iran. Nah, dalam pidato 20 menit terakhir yang dilakukan oleh Trump, menurut saya Trump begitu kuat menyampaikan poin-poin itu, yaitu bahwa perang ini memang dimaksudkan untuk menghadapi tantangan atau ancaman nuklir dari Iran. Walaupun juga sebelumnya juga dikutip ancaman nuklir Iran sempat diamankan dalam perang 12 hari, tapi belakangan Trump menuduh Iran mengembangkan apa namanya senjata nuklir kembali di tempat yang dirahasiakan dan dengan cara yang berbeda, sehingga dia harus mengambil langkah tegas, intervensi langsung, dan menurut dia sampai hari ini apa yang dilakukan di Iran menuai sukses yang sangat besar. Bahkan Trump juga membandingkan dengan perang-perang terdahulu yang butuh berbulan-bulan, tapi ini cuma kurang lebih 32 atau 33 hari, tapi sudah bisa mencapai target-target yang sangat maksimal. Dan ini yang paling penting juga terkait dengan ditanyakan oleh Mas Ian tadi, kalau saya ikutin dari pidato Trump, ada sinyalemen yang sangat kuat bahwa perang ini masih akan dilanjutkan, walaupun memang dalam kerangka waktu yang sudah mulai definitif, yaitu kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu ke depan. Nah ini yang selalu saya juga sampaikan sebelumnya, ada kayak semacam apa namanya ya, pemetaan kerangka waktu yang lebih kuat, lebih ditegaskan oleh Trump, terutama kalau kita baca semenjak daripada pidato 584 yang saya sebut sebagai drama, karena begitu banyak penekanan-penekanan yang itu disampaikan dalam pidato 584, dan diharapkan para pihak termasuk para mediator, termasuk Iran, termasuk negara-negara sekutu itu bisa bergerak sesuai dengan pikiran ataupun kerangka yang disampaikan oleh Presiden Trump pada pidato 584 jam pada tanggal 24 kemarin. Nah, yang hari ini menurut saya sudah jauh lebih mengkristal, lebih definitif lagi. Misalkan waktunya sudah jelas ini mengarah pada 2 sampai 3 minggu ke depan. Bahkan secara militer, ini yang tadi disampaikan kemungkinan akan ada serangan-serangan yang lebih intensif, lebih besar lagi. Bahkan Trump menggunakan istilah akan membuat Iran kembali kepada zaman batu, kepada zaman abad pertengahan, kalau dalam bahasa saya, yaitu akibat oleh serangan-serangan besar yang dilakukan. Nah, oleh karena itu kalau kita baca semua perkembangan ini, saya menduga dengan cukup besar bahwa kemungkinan untuk serangan lebih besar atau bahkan mungkin opsi perang darat, ya, opsi perang darat itu mungkin bisa diambil, walaupun tentu masih agak problematik kalau mengambil itu, kalau ingin betul-betul ending nanti di 3 sampai 4 minggu atau 2 sampai 3 minggu ke depan. Jangankan perang darat, perang udara yang dilakukan sekarang ini kan pada akhirnya tidak bisa selesai dalam kerangka waktu 4 atau 5 minggu yang sempat disampaikan oleh Trump. Nah, kalau ini lanjut menjadi perang darat, menurut saya kalau opsinya ingin berakhir di 2 sampai 3 pekan itu sepertinya hampir mustahil, karena sekali lagi darat selalu lebih banyak tantangannya daripada udara. Belum lagi Iran yang memang sudah menyiapkan diri dengan segala macam skenario. Saya menduga, nah ini dugaan saya yang kedua, selain ini kampanye, pada akhirnya pidato ini kayak semacam tekanan terakhir barangkali kepada Iran untuk lebih melunak di meja perundingan. Karena sekali lagi kalau kita baca sikap Iran di meja perundingan sekarang itu belum ada sinyalemen dia akan melunak dan mengikuti apa yang diminta oleh Amerika dan Trump. Jangankan memenuhi permintaan 15 poin yang disampaikan oleh Donald Trump, bahkan istilah perundingan saja itu tidak diterima oleh pihak Iran, sama oleh Menlu Iran yaitu Abbas Araghchi. Abbas Araghchi menyebut apa yang terjadi sekarang bukan perundingan tapi lebih sebagai tukar menukar surat. Jadi ini sebuah terminologi yang menurut saya sangat tidak akomodatif terhadap apa yang diharapkan oleh Amerika. Oke. Padahal
di Amerika minimal kalau kita baca dalam pidato 584 yang saya bilang tadi, itu diksinya sangat optimistis Mhm, bahwa Iran mhm. sudah berunding secara positif, bahkan di Iran sudah ada kayak semacam pemimpin-pemimpin baru yang disebut Oke. jauh lebih rasional dan lebih Mhm, akomodatif dengan Amerika. oke. Begitu ya. Pak Hasibullah, tadi Anda menyebutkan bahwa ini versinya Trump begitu yang menyebutkan bahwa perang ini tuh berhasil begitu. Sebetulnya apa indikatornya perang ini berhasil versi Trump? Kalau kita melihat statement Trump ini selalu kontradiktif. Yang pertama, ya kalau tidak digunakan ukuran-ukuran yang definitif seperti yang disampaikan oleh Trump, maka orang bisa dengan mudah punya klaim masing-masing. Misalkan yang disampaikan yang terbaru dalam pidatonya, tiba-tiba Trump mengatakan bahwa perang ini tidak dimaksudkan untuk mengganti rezim. Tapi walaupun begitu, ternyata rezim sudah benar-benar berganti di Iran. Ini kan kalau kita baca secara kritis kayak semacam mengubah standarnya, kayak semacam mengubah tujuannya. Kalau tujuannya bukan mengganti rezim, maka kemudian sekarang terjadi apa yang disebut sebagai perubahan rezim oleh Trump karena banyaknya pemimpin-pemimpin Iran yang meninggal terutama di layar utama, di baris utama, maka memang ya otomatis itu seakan-akan apa yang terjadi sekarang sudah mencapai hal yang bahkan tidak dijadikan tujuan sebelumnya. Tapi sekali Mhm, lagi kalau kemudian kita merujuk kepada statement dan pola serangan yang dilakukan, maka sebenarnya kan perang ini tidak lain tujuannya adalah mengganti rezim dan itu menurut saya Trump tidak bisa menghindar begitu saja dari hal tersebut. Karena misalkan ketika Amerika dengan Israel melakukan sebuah serangan yang sangat kuat di hari pertama, di menit pertama, bahkan dia berhasil membunuh simbol-simbol pemimpin utama termasuk Ayatullah Ali Khamenei, maka Trump sendiri yang mengatakan silahkan sekarang kepada warga Iran untuk ya dalam bahasa saya memasuki pintu yang sudah dibuka menuju pergantian rezim karena sekarang pimpinan-pimpinan utama di Iran telah meninggal dan diksi yang digunakan oleh Trump adalah mendorong agar rakyat Iran keluar kemudian menguasai lembaga-lembaga negara. Itu sekali lagi kalaupun tidak dinyatakan secara langsung tujuan utama dari perang ini, tapi jelas bahwa itu adalah indikasi memang tujuan ini ditargetkan yang pertama adalah mengganti rezim. mhm, Nah, mhm. kalau itu yang ditetapkan, maka menurut saya yang dilakukan oleh Amerika sampai hari ini itu gagal gagal total gitu. Karena Oke. jangankan berganti rezim, justru yang saya bilang dari awal yang awalnya berpotensi pada dua hal yaitu pergantian rezim dan pengukuhan rezim, tapi justru dengan terpilihnya Mujtaba Khamenei dalam hitungan saya kurang lebih di menit 231 itu maka kemudian itu mengukuhkan mencerminkan pilihan daripada bangsa Iran bahwa yang dipilih adalah bukan pergantian rezim tapi justru pengukuhan rezim dan itulah kemudian kalau kita baca sampai hari ini bagaimana perlawanan di Iran bagaimana apa namanya sikap daripada tentara Iran terus mengalami pengimbangan-pengimbangan bahkan Mhm, kalau kita baca secara lebih utuh yang saya bilang terutama kalau diukur dari taktik tiga serangan yang digunakan oleh Iran, yaitu yang pertama adalah serangan langsung melalui rudal yang sampai sekarang mungkin hanya mengimbangi, tapi mengimbangi aja sudah bisa bermakna kemenangan bagi Iran. Dan yang kedua adalah dan yang kedua yang ketiga yaitu taktik serangan melalui dua sayap yaitu sayap Hormuz dan sayap negara Arab Teluk dalam bentuk bola lambung ibarat sepak bola, yaitu tidak langsung menghajar Amerika dan Israel, tapi akibat daripada serangan dua sayap ini, maka kemudian Amerika dan Israel menjadi tidak banyak punya opsi karena dia berhadapan dengan ancaman daripada harga minyak yang tinggi dan mhm. itu artinya juga akan membuat Trump di domestik Amerika akan menghadapi bahaya, apalagi dia juga akan menghadapi kampanye dan saya melihat kalau kita baca dari tiga pola serangan Iran, maka sampai hari ini justru Iran mampu mengimbangi bahkan mengungguli pada tahap tertentu apa yang dilakukan oleh Amerika. Memang di menit-menit awal Amerika dengan Israel sukses besar istilahnya menciptakan gol cepat karena dia langsung membunuh
tokoh-tokoh utama. Tapi semenjak Mujtaba terpilih, maka menurut saya peperangan sudah berimbang dan ke menit-menit hari-hari selanjutnya justru Iran menurut saya berhasil membalikkan keadaan. Yang pertama Mhm. secara rudal kita lihat bagaimana rudal Iran terus makin jauh menjangkau kota-kota di Israel termasuk katakanlah tempat-tempat vital seperti di Dimona, kemudian di Beersheba, kemudian juga di apa namanya di pabrik-pabrik kimia yang sekali lagi itu dilindungi dengan sangat ketat di Israel. Itu ternyata rudal Iran juga bisa mencapai ke Mhm. sana. Dan di dua serangan sayap lainnya itu lebih fatal lagi karena kemudian misalkan Trump selalu sampaikan klaim bahwa dia sudah menghancurkan pasukan laut Iran, sudah nggak ada sama sekali, nggak ada prajuritnya, nggak ada kapal-kapalnya. Tapi faktanya di lapangan sampai hari ini tidak ada negara manapun, tidak ada pasukan manapun yang mampu mengontrol dan membuka Selat Hormuz. Artinya apa? Mhm. Masih sangat berkuasa di Hormuz. Bahkan pernyataan terakhir Trump sendiri menunjukkan bahwa dia dalam tanda kutip ini memang irisan politiknya sudah lain lagi. Dia mengaitkan dengan perkembangan terkait dengan NATO. Saya ingin mengatakan ketika dia bilang bisa menghentikan perang walaupun Hormuz ditutup, itu kan kayak semacam politik emosional Trump, Mhm. terutama ke Mhm. NATO yang tidak mau untuk turut serta di dalam upaya bersama menaklukkan dan membebaskan Selat Hormuz. Nah, sekarang dengan sikap yang terbaru, Trump seakan-akan ingin mengatakan, bahkan memang dinyatakan bahwa minyak kami cukup, kami tidak butuh Selat Hormuz dibuka. Jadi kalaupun perang ini berakhir, Selat Hormuz ditutup, bagi kami Amerika itu tidak masalah. Kalau Anda membutuhkan minyak, ya silahkan buka sendiri Selat Hormuz, Mhm. silakan Mhm. di Selat Hormuz, dan dalam bahasa yang digunakan Trump, kami tidak perlu membantu karena Anda juga tidak membantu kami waktu waktu menyampaikan itu. Jadi Oke. saya melihat justru ini irisan politik yang di apa dimention oleh Trump terutama kepada para sekutunya di Eropa. Walaupun saya kalau menilainya dari pidato terakhir yang disampaikan, Trump cukup tenang. Paling tidak dia tidak mention langsung nama di dalam pidato Mhm. 20 menit Mhm. terakhir. Walaupun jelas dikatakan terkait dengan Hormuz itu sindirannya Oke. adalah negara-negara Eropa ataupun NATO. Tapi minimalnya tidak disampaikan secara vulgar dan menurut saya itu sangat apa namanya sangat positif dibanding cara-cara yang lebih vulgar seperti biasanya. Begitu, Mas. Oke, Pak Hasibuloh, terkait dengan pernyataan Trump yang menyebutkan akan menghentikan perang dalam 2 hingga 3 pekan ke depan dan juga bilang menyerah terhadap Selat Hormuz begitu, yang selama ini justru menjadi concern Trump. Apakah menurut Anda pernyataan ini betul demikian atau justru ada strategi lain di balik pernyataan ini? Namun kita bahas usai jeda. Pak Hasibuloh tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.